kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran kepada-Mu. Biarlah pujian penyembahan ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Semakin banyak Engkau tarik jiwa-jiwa ke surga Tuhan, dan Engkau adalah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Demikianlah Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami pada saat ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini, dan tutup bungkus kami dan ibadah ini dengan kuasa dalam Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami putus sangkalkan semua komunikasi roh jahat itu dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya. Renungan kepada kita yaitu kita ambil dari kitab Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Kita bergantian membacanya. Perikopnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jemaat silakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus kepada mereka, "Terbakar kamu sekarang namamu, maka akan beroleh." Lalu mereka mendoakannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena menyanyikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah bersama-sama, tidak ada kamu duduk di depan dan kata-katanya. Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu bersama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang
Demikianlah pembacaan firman Tuhan di siang hari ini, di mana dijelaskan di ayat yang ke-1 dan ayat ke-14 bahwa pertemuan penampakan diri Yesus terhadap murid-muridnya adalah penampakan yang ketiga kali, di mana sebelumnya Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya ketika murid-murid Yesus yang berada di dalam satu ruangan di malam hari. Ruangan itu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus memperlihatkan bekas paku di telapak tangannya dan lambungnya yang ditusuk dengan tombak. Dan murid-murid Yesus sangat bergembira dan berbahagia. Itulah pertama penampakan diri Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Dia hidup. Tuhan kita Yesus Kristus bukan Tuhan yang mati selama-lamanya, hanya mati dan dikuburkan 3 hari dan Dia bangkit dari antara orang mati. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Penampakan dirinya itu dinyatakannya dengan penuh kuasa, di mana di situ pun mukjizat terjadi. Pintu-pintu yang tertutup bisa Dia masuk, karena Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Roh. Amin. Setelah itu murid-murid Yesus memberitahukan kepada Thomas bahwa sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Dia hidup. Tetapi Thomas berkata, sekali-kali aku tidak percaya kepadanya sebelum Dia melihat dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku di telapak tangannya, dan sebelum Ia memasukkan tangannya di dalam lambung Yesus Kristus yang ditusuk itu dengan tombak. Dan 8 hari setelah itu mereka berada di dalam satu ruangan yang terkunci, tertutup. Dan tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus berkata, Thomas, ini tanganku yang bekas paku itu, cucukkanlah jarimu, dan ini lambungku, masukkanlah tanganmu. Dan Dia berkata, jangan sampai engkau tidak percaya lagi, percayalah. Dan Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dan Yesus melanjutkan pernyataannya kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada Thomas dan murid-muridnya. Banyak orang-orang Kristen tidak mau percaya kepada Yesus sebelum dia lihat mukjizat. Ada yang bilang, sebelum aku sembuh, aku tidak mau percaya. Percaya dulu baru engkau sembuh. Amin. Percaya dulu baru sembuh. Kalau tidak percaya, bagaimana engkau sembuh? Tuhan Yesus menampakkan dirinya di dalam satu ruangan yang tertutup, menyatakan bahwa Dia adalah Roh. Bisa Dia masuk. Dimanapun kita berada,
Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus bersama dengan kita. Setelah itu, maka Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Nanti kalau saudara ke sana, berdirilah di tempat Yesus berdiri. Ketika kami ke sana, beberapa kali kami ke sana, terus waktu ketiga kali saya datang ke sana, saya andaikan saya berada di tempat Yesus. Dan memang saya katakan kepada kawan-kawan pada waktu itu, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Yesus berkata demikian. Dan mereka berkata, tidak. Sebelumnya murid-murid Yesus Kristus ini, mereka berkumpul bersama-sama karena mereka kecewa. Mereka mengharapkan bahwa Yesus Kristus membebaskan orang-orang Yahudi dari jajahan orang Romawi. Tetapi alangkah pedih, alangkah sakitnya, Yesus disiksa, Yesus dibunuh, Yesus disalibkan, Yesus dicambuk, lalu mati dan dikuburkan. Apa yang mereka dambakan, tetapi tidak mereka saksikan bahwa bisa membebaskan orang itu dari jajahan orang Romawi itu, di mana mereka tetap setia kepada Yesus walaupun masih belum ada perintah kepada mereka untuk pergi ke Yerusalem untuk menunggu pencurahan Roh Kudus. Mereka tetap menunggu. Sementara mereka menunggu, maka mereka juga membutuhkan makanan, membutuhkan hidup. Lalu kembali mereka mencari nafkah mereka, yaitu pergi menangkap ikan. Dan Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Dan yang lain berkata, kami mau ikut juga. Dan mereka naik di atas perahu, dan semalam-malaman mereka menebarkan jalan mereka di danau Tiberias itu. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, 0,0. Dan Yesus berdiri di tepi danau Tiberias berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk yang kau miliki? Lalu mereka bilang, tidak ada. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan hasilnya. Mereka tidak tahu siapa yang berteriak itu, tetapi mereka hanya menuruti perintah itu, dan mereka taat. Dan mereka melakukan apa perintah Tuhan, dan Tuhan memerintahkan ikan-ikan dari lautan itu untuk menuju ke dalam tempat atau jalan yang mereka tebarkan itu. Dan mereka, ketika mereka menariknya, mereka tidak mampu menariknya karena penuh dengan ikan-ikan. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, karena Tuhan Yesus tahu sebelumnya mereka menebarkan jalan mereka di sebelah kanan. Apa artinya? Kalau hidupmu
hidupmu sebelumnya adalah hidup di dalam hidup yang tidak benar, hidup di kiri, hidup di dalam tuntunan iblis, maka Tuhan berkata, tinggalkan sebelah kiri itu, tapi tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, yaitu ikutilah peraturan Tuhan. Ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, maka mereka hidup benar di hadapan Tuhan, dan mereka mendapatkan ikan sebanyak 153 ekor banyaknya. Kalau selama ini hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, yang dilambangkan kiri itu, Tuhan berfirman, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Artinya hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Berdoalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau dulu engkau tidak berdoa memuji memuliakan Tuhan hanya sekali-sekali, tapi hari ini engkau berdoa memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kalau hidupmu hidup menipu selama ini untuk mendapatkan keuntungan, Tuhan bilang jangan kau menipu, jangan kau berbohong. Kalau hidup mencuri selama ini, tidak mencuri lagi. Kalau hidup tidak benar, mabuk-mabukan selama ini, Tuhan bilang jangan lagi engkau mabuk-mabuk. Jangan engkau minum alkohol lagi, karena alkohol itu mendatangkan dosa. Karena anggur adalah pencemooh. Dan minuman keras namanya sikera itu membuat orang tidak sadarkan diri. Mereka patuh dan taat kepada Tuhan. Benarlah firman Tuhan yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Apa saja yang dia lakukan pasti berhasil. Ketika Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, maka kau akan mendapatkan hasilnya, dan benar mendapatkan hasil. Dari 0 menjadi 153 ekor, dari miskin menjadi kaya. Apa susahnya Tuhan memerintahkan berkat kekayaan kepadamu, asalkan engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, yang dilakukan adalah kehendak hantu, maka bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang datang. Saudara mau melakukan firman? Berarti Anda tidak mau melakukan firman. Mau melakukan firman? Tegas. Jangan sama aja. Aku tak mau tahu. Marilah kita lakukan firman Tuhan. Jikalau engkau mendengar suara Tuhan dengan benar dan melakukannya, maka engkau diangkat di atas bumi ini
menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ya, diberkati engkau di kampung sana dan diberkati engkau di kota Dunai. Diberkati engkau di luar negeri, diberkati engkau di mana-mana. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dan diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau seumur hidupmu, diberkati engkau pada waktu lahir dan diberkati engkau pada waktu matimu. Di bumi diberkati, di sorga diberkati. Terimalah itu. Oh, luar biasa Tuhan kita Yesus. Ini firman. Kita kembangkan firman itu. Diberkatilah engkau waktu engkau keluar dari rahimmu dan dari rahim ibumu, dan diberkatilah engkau waktu masuk, waktu mati. Di mana? Di bawah Tuhan engkau di sorga. Semua berkat-berkat dari sorgawi akan turun ke atasmu. Adonanmu, makananmu diberkati, tidak berkekurangan. Kapan saja engkau makan, minum, pakai, Tuhan sudah siapkan. Salamnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Melibatkan Tuhan Yesus di dalam pekerjaan mereka. Tetapi ketika Yesus datang dan mereka mendengarkan suara Yesus, mereka melibatkan Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka, yaitu pekerjaan menjala ikan, dan mereka diberkati luar biasa. Engkau bekerja, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Celakalah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya jauh daripada Tuhan, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan logikamu, pikiranmu. Logika pikiranmu, otak itu hanya sebesar bapau. Tahu bapau yang dimakan itu? Yang saudara, hari ini mari kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan dengarkan suara hantu yang mengatakan, udahlah, bikin perusahaan PT Tipsani. Tahu PT Tipsani? Tipu sana sini. Oh, dapat untung. Udahlah, bikin usaha. Apa yang terkenal ini sekarang? Usaha koperasi. Tahu usaha koperasi? Maaf kalau Anda bekerja di koperasi. Rentenir. Bukankah Tuhan Yesus berkata, jangan engkau makan riba? Artinya jangan engkau makan uang hasil uang bunga. Saya dengar kemarin di
badan besar dari seorang polwan hanya gara-gara 10 juta dipinjam uang, tetapi tiap hari harus ditagih oleh rentenir ini. Pokoknya saja ditagih setiap hari belum bunga, yaitu 100.000. 1 bulan sama dengan 30%. Itu rentenir itu namanya. Akhirnya dibayar dengan mahal, dibunuhlah orang rentenir ini. Seorang perempuan, karena ditagih tiap hari, dia bilang udah kubayar, ditagih terus ya, bosan aku, bunuh dia. Mau seperti itu? Dibayar dengan nyawa. Mati, kalau mati seperti itu, mati naik ke surga atau turun ke neraka? Ke neraka. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan engkau makan riba, jangan engkau membungakanmu. Orang-orang yang seperti itu bertobat. Kalau hidup saudara selama ini hidup di kiri, sekarang Tuhan Yesus bilang hidup di kanan. Jangan tebarkan lagi jalanmu di sebelah kiri, tapi tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Amin. Kalau selama ini parmitu, jangan parmitu lagi. Maksudnya jangan minum tuak itu lagi, tetapi minumlah air putih, air yang segar, tidak terkontaminasi hidup saudara. Ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan dan mendengar suara Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dilihat oleh seorang murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus bahwa ikan begitu banyak, lalu dia katakan, itu Yesus. Siapa dia? Yaitu Yohanes, murid Yesus Kristus. Karena kedekatannya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan karunia penglihatan. Kalau saudara dan kita semua dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita berdoa, sering memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, sering membaca firman Allah, maka kita akan mendapatkan penglihatan itu. Bahkan yang belum terjadi pun sudah kita tahu. Yang belum dilihat oleh orang lain, kita lebih dahulu sudah melihatnya. Itu karunia penglihatan dari Tuhan. Maukah saudara mendapatkan itu? Sehingga engkau berjaga-jaga, mintalah kepada Tuhan. Dan diresponi, diresponi oleh namanya Petrus. Petrus hanya berpakaian seadanya ketika mereka menangkap ikan itu. Ketika dia dengar bahwa itu Yesus, dia ambil pakaiannya, dia pasang pakaiannya, dia pakai kembali pakaiannya, lalu dia terjun ke dalam danau, dia datang kepada Yesus Kristus. Dan kalau di ayat-ayat lain dikatakan bahwa dia tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia mendengar itu Tuhan, dia membereskan tubuhnya, dia pakai pakaian lengkap. Kita datang kepada Tuhan dengan pakaian yang lengkap, yaitu pakaian putih, pakaian yang kudus, hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi kita hidup dalam ketidakbenaran. Jangan hidup lagi dalam dosa, tapi hidup dengan benar. Kalau belum
engkau minta ampun kepada Tuhan, minta ampun pada hari ini. Kalau belum pelepasan dari kuasa kegelapan, minta supaya engkau dilepaskan. Haleluya. Hari Jumat yang lalu ada seorang ibu yang tiba-tiba sakit pankreas, dibawa ke Malaysia. Dokter Malaysia bilang bawa pulang ke Indonesia, tidak akan sembuh. Mereka tidak percaya. Mereka bawa tadinya ke Malaysia, terus mereka bawa ke Singapura. Dokter Singapura bilang tidak bisa lagi, tinggal menunggu death, tinggal menunggu miyulalani dana isawa ekasi. Mereka menelepon kepada saya. Ada 2 orang. Pak, tolong doakan supaya sembuh dan hidup. Saya bilang kalau soal hidup itu urusan Tuhan. Datanglah nanti sore jam 5. Ada doa terobosan dan tuntunan dari Tuhan melalui gembala sidang, gembala pembina kita. Mereka datang, suami, istri, dan anak. Yang sakit adalah seorang istri yang berdomisili, tempat tinggal mereka adalah di Pulau Rempang. Lalu kami doakan, dicongkel semuanya. Dia nggak Kristen, udah memberitakan firman Tuhan. Orang Kristen bukan jaminan apakah dia udah bersih atau tidak. Lalu kami tanya, saudara pernah menyembah ini Kuan Im Dewi? Pernah engkau mandi bunga? Oh dulu Pak, sekarang nggak lagi, karena saya udah dibaptis. Karena menurut para pendeta kalau udah dibaptis nggak ada apa-apa lagi, udah selesai semua. Saya bilang itu yang tidak benar. Yang benar itu firman Tuhan, bertobat, beri dirimu dibaptis, dosamu diampuni. Bukan langsung dibaptis lalu selesai. Yang saya dapatkan dari Roh Kudus, selesaikan dulu dosa-dosa itu. Selesaikan dulu kuasa-kuasa kegelapan itu, harus lepaskan. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, Ialah yang melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, dan Ialah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia ada pengudusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kalau saudara belum minta ampun, belum dibebaskan dari kuasa kegelapan itu, masih ada dia. Apalagi kalau dia sudah dibaptis kembali kepada kubangan. Kata firman Tuhan, anjing kembali kepada untanya dan babi kembali kepada kubangannya. Firman Tuhan berkata, kalau roh jahat itu sudah keluar dari rumahnya atau dari orang itu, maka dia mengembara ke tanah-tanah yang tandus. Dan tidak ada tempatnya di sana, dia tidak mendapatkan tempat. Lalu dia kembali ke rumah lamanya, ke orang itu, dan dia melihat kosong, tertata rapi, tidak doa, tidak ada pujian, tidak menyembah Tuhan, tidak baca firman Tuhan. Maka dia akan mengajak 7 roh jahat lainnya. Berarti jumlahnya 8 orang, 8 roh jahat setan itu. Dan keadaan orang itu lebih parah dari sebelumnya. Kalau 1 roh jahat bawa 1 legion, seperti setan yang diperintahkan oleh Tuhan masuk dalam babi itu 6.000 kali 8, 48.000 setan-setan itu. Bayangkan, coba dibayangkan. Keadaan orang itu akan lebih parah. Saudara, jangan main-main. Hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tekankan ini, karena banyak orang Kristen yang seperti itu.
Dan ibu ini kami layani. Kami usir semua kuasa kegelapan. Inilah yang menyebabkan engkau sakit. Baca nanti di Ulangan 28 ayat yang ke-15 sampai 46. Kutuk-kutuk terhadap orang yang tidak mendengar suara Tuhan, yang hidup di dalam perdukunan, yang tidak melakukan firman Tuhan. Tertutup berkat buat mereka. Waktu lahir dikutuk, waktu mati dikutuk, seumur hidup dikutuk. Penyakitan terus, TBC, batuk kering, batuk kepialu yang tidak putus-putus, korek-korengan, gila, hilang akal, dan lain sebagainya. Baca, catat Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Halo, baca, catat. Saya ulangi. Kok nggak ada yang nulis? Tulislah supaya saudara mengerti kutuknya itu sampai binasa. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 itu adalah kutuk. Berkat Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Haleluya. Dan ibu yang kami layani itu sembuh dia. Sembuh dia. Berikan kemuliaan itu. Demikian juga 2 minggu yang lalu kita layani. Saya lihat untuk hari Jumat ini sekarang spesial hari untuk doa peperangan kesembuhan dan melepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Tinggalkan semua itu hidup kiri. Jalan di sebelah kiri hilangkan, tapi tebalkan jalanmu di sebelah kanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan. Di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan kebenaran. Tebalkan jalanmu di sebelah kanan. Marilah kita menebalkan jalan kita di sebelah kanan. Marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita lakukan kebenaran-kebenaran. Kalau hidup dulu, hidup di dalam dosa sekarang. Jauhkan dosa itu. Jangan lagi melakukan. Sekecil apapun, soal kata-kata. Kalau dulu berbohong, jangan berbohong lagi. Ya, nggak ada untungnya berbohong. Siapa bapak pembohong? Iblis. Anak pembohong siapa? Iblis juga. Bapak pembohong iblis, anaknya pembohong, yang pasti iblis. Siapa dia yang berbohong itu? Pernah merasa berbohong? Pernah? Berarti anak iblis. Sekarang minta ampun kepada Tuhan supaya engkau tidak lagi anak iblis. Tapi engkau berasal dari Allah. Engkau adalah anak Allah. Engkau mengalahkan nabi-nabi palsu. Engkau mengalahkan roh jahat itu. Dan roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan 1 Yohanes 4 ayat 4 itu. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12, engkau adalah anak Allah dan engkau telah menerima kuasa sebagai anak Allah. Makanya engkau dapat menggunakan firman Allah dalam nama Yesus Kristus, mengusir kuasa kegelapan itu dan menyembuhkan penyakit. Saudara yang kekasih, Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah benar dan menyatakan kebenaran itu.
Setelah mereka mendengarkan bahwa itu Yesus, selain daripada Yohanes melakukan terjun ke dalam danau berenang mendapatkan Yesus, maka murid-murid yang lain pun mereka datang kepada Yesus dengan naik perahu. Apapun masalah yang engkau hadapi, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus berfirman, marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jangan datang kepada hantu, jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada setan, tapi datanglah kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa itu adalah juru selamat yang memberikan kebutuhan hidup kepada mereka. Dari 0 jadi 153 ekor ikan. Jangan mencari kekayaan. Seorang wanita kami layani di Pekanbaru, dia bilang, apa yang Bapak khotbahkan itu semua sudah saya lakukan. Dan saya tumpang tangan sama dia. Lalu bergerak dia seperti ular. Dan kita injaklah ular itu. Dan besoknya dia datang lagi, kita layani tuntas. Saudara yang diberkati, siksa dia setan itu. Pernah siksa setan? Halo? Pernah saudara siksa setan? Belum. Ini udah biasa itu mereka siksa setan. Ini penyiksa-penyiksa setan ini. Artinya setan itu suruh pergi, dirantai oleh Tuhan Yesus dengan rantai abadi di dalam lembah kekelaman, di dalam Tartarus, di dalam Hades, dalam neraka, sampai Yesus datang. Gak apa-apa, 1 jam lagi. Haleluya. Karena saya lihat ada yang ngantuk tadi, rupanya harus keras. Ya. Iblis bisa masuk ke dalam orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, sedang mendengar suara Alkitab firman Tuhan melalui hambanya. Angin sepoi-sepoi AC pas itu, taklukan dong iblis itu. Makanya ada firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 7 itu, atau 4 ayat 7 dikatakan di situ, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia lari daripadamu. Dengarlah firman Tuhan itu. Maka bilang sama iblis, pergi kau, romanmu. Udah pergi dia. Sehingga hidungmu lagi tidak bunyi. Enggak bunyi lagi. Dan setelah itu mereka ke darat. Di darat sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus arang, api, ikan, dan roti. Hebatnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka lapar, karena semalam-malaman mereka menangkap ikan dan tidak dapat ikan, dan sudah pasti lapar. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan. Tuhan Yesus tahu bahwa engkau lapar. Dia siapkan makanan buat engkau. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apa yang kau makan, minum, pakai, Tuhan sudah siapkan buat orang yang mengasihinya. Aku mengasihi engkau.
Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan mendengarkan suaranya dan melakukannya, dengan merenungkan firman itu. Kita mau, dan pasti Tuhan memperhatikan hidup kita. Tidak berkekurangan kata firman Tuhan, tapi berlimpah-limpah. Engkau tidak menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala. Engkau tidak turun, tapi engkau menjadi naik. Engkau tidak meminjam, tapi engkau memberikan pinjaman, alias engkau kaya raya. Berikan pujian kepada Tuhan. Setelah murid-murid Yesus mendapatkan ikan 153 ekor itu, dan sudah tersedia makanan terhadap mereka, ikan, roti, tentu itu namanya roti bakar. Pernah makan roti bakar? Pernah, ya. Pernah makan roti bakar campur ikan tuna atau ikan habu-habu atau ikan balena? Tahu balena? Nah, yang tinggi panjang itu, makanya kalau ada orang yang tinggi dikatakan balena. Di sini nggak ada balena, rata-rata di sini habu-habu. Tahu habu-habu? Nggak ada pinggangnya. Baik laki-laki maupun perempuan yang gemuk namanya habu-habu. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah disiapkan makanan dan roti kepada mereka ikan, Yesus bilang, berikan kepadaku ikan itu. Tuhan meminta ikan dari 153 ekor itu. Artinya kalau engkau sudah diberkati, usahamu sudah diberkati, engkau mancing ikan, maka kewajibanmu untuk mengembalikan perpuluhanmu. Amin. Jangan lupakan perpuluhan saudara. Jangan masa bodoh. Makanya saya heran, 1.000 rupiah persembahannya yang pakai itu, pedang itu, udah lecek-lecek lagi. Untuk parkiran dan laku. Kalau saudara kasih sama tukang parkir, dia marah. Kenapa? Karena nggak laku. Saudara, saya lihat ada persembahan masih ada 2.000. Masa sih 2.000? Bukankah Tuhan memberi hidup kepadamu? Hitung-hitunglah umurmu sudah berapa? 25 tahun. 25 tahun Tuhan pelihara engkau. Berapa banyak beras yang dikasih oleh Tuhan? Berapa banyak gula yang kau makan? Berapa banyak garam yang kau makan? Hanya 2.000 kau kasih persembahanmu kepada Tuhan. Menurut saya penghinaan kepada Tuhan. Saya dulu begitu pelit, tapi setelah saya tidak pelit. Dari tahun 86 sampai sekarang tidak ada minggu tanpa perburuan.
beri kepada Tuhan yang menjadi hak miliknya. 2.000. Semiskin-miskinnya orang, pasti 5.000 dia datang ke gereja mampu kok. Makanya jangan kita beli rokok. Firman Tuhan berkata, jangan belanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Tahu artinya itu? Jangan belanjakan uangmu kepada rokok, tapi belanjakanlah uangmu untuk roti, yaitu firman Allah. Engkau dengar firman Allah? Amin. Jadi untuk firman Allah itu uangmu, bukan untuk dibakar. Jangan belanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Jadi kita belanjakan uang kita untuk roti, yaitu firman Allah. Kita sudah dengar firman Allah, kewajiban kita untuk mengembalikan hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan belanjakan uangmu dengan sia-sia. Bukankah sia-sia engkau merokok? Bukankah sia-sia engkau pergi fakulu? Tahu fakulu? Fakulu fadomino mangeranya itu. Tahu mangeranya itu? Menghitung keturunan, mulai dari balak 1, balak 5, balak 6 terkunci nggak turun. Lawannya kosong, menanglah yang kosong. Haleluya. Hai orang-orang Kristen, bertobatlah hari ini. Jangan buang-buang waktumu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati itu. Jangan belanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Artinya engkau berkorban untuk datang beribadah yang tidak tahan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembalikan persembahan. Dan Petrus langsung mengambil ikan, dan dia lihat 153 ekor, dan dia serahkan kepada Tuhan. Ketika selesai penyerahan ikan yang menjadi persembahan mereka, maka Tuhan Yesus berdiri memberkati mereka, membagi-bagi ikan dan roti itu. Coba bayangkan, kita memberi persembahan kita, Tuhan Yesus sendiri yang melayani kita. Seperti Stefanus yang mati, Yesus sendiri yang menjemputnya, berdiri di samping Allah di surga. Dia bagi-bagi berkat kepadamu. Ikan dia berikan kepadamu, yaitu berkat surgawi. Haleluya. Dan dia memberikan roti kepadamu, yaitu firman Allah. Makanlah, dijejarnya, makanlah sepuas-puasnya. Dan dikatakan di situ 153 ekor ikan. Walaupun banyak ikan itu, tapi tidak robek jalan mereka itu. Artinya bahwa engkau hari ini diberkati, perusahaanmu tetap ada. Engkau diberkati hari ini, pendapatanmu tetap ada, penghasilanmu tetap ada, karena jalannya tidak bisa engkau pergunakan besok lagi. Percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati engkau. Hiduplah benar, maka engkau akan diberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, engkau telah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini tentang Yesus Kristus Tuhan kita
yang memberkati murid-muridnya. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya menebarkan jala mereka di sebelah kiri, di mana mereka tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan mereka dan tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus mengatakan tebarkan jalamu di sebelah kanan, mereka melibatkan Yesus, mereka mendengarkan suara Yesus, dan mereka melakukannya, dan mereka diberkati. Baiklah seluruhnya kita yang ada di tempat itu. Di tempat ini, kalau dulunya tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga gagal hidup kita, maka mulai hari ini saudara hidup benar di hadapan Tuhan, lakukan kebenaran dan bekerja mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Dan ketika kita telah diberkati, maka kita mengembalikan persembahan persetujuan kita kepada Tuhan yang menjadi hak miliknya Tuhan. Dan ketika itu selesai kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Yesus sendiri yang berdiri membagi-bagikan ikan dan roti itu, membagi-bagikan berkat kepada saudara, membagi-bagikan makanan yang itu roti surga, yaitu firman Allah. Kami mau melakukan itu.